wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Proyek Ilmu Negara yang akan membahas tentang negara Singapura. Negara Singapura yang kita kenal sebagai negara kecil namun sangat maju, ternyata memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang dan penuh dinamika. Mari kita simak. Sejarah berdirinya negara Singapura. Tujuan berdirinya negara Singapura. Apakah negara Singapura sudah memenuhi syarat-syarat berdirinya negara? Sistem pemerintahan yang berlaku di Singapura. Alat-alat perlengkapan negara Singapura. Kerjasama yang dijalin oleh negara Singapura. Cara Singapura mewujudkan kedaulatannya. Sejarah singkat berdirinya negara Singapura. Singapura didirikan sebagai pos perdagangan Inggris oleh Sir Stamford Raffles pada tahun 1819 dan menjadi koloni Inggris pada tahun 1867. Setelah Perang Dunia II, rasa nasionalisme tumbuh dan pada tahun 1959 Singapura memperoleh pemerintahan sendiri di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia bersama dengan Malaya, Sabah, dan juga Sarawak. Tetapi, ketegangan politik terjadi antara Singapura dan Kuala Lumpur yang menyebabkan pemisahan. Pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi menjadi negara merdeka yang berdaulat. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura, memimpin negara melalui periode sulit untuk membangun ekonomi dan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Singapura berhasil mengatasi tantangan dan berkembang pesat menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Tujuan berdirinya negara Singapura secara umum berdasarkan sejarah pembentukannya pada tahun 1965. Yang pertama, mencapai kedaulatan dan kemerdekaan penuh. Setelah berpisah dari Malaysia pada 9 Agustus 1965, Singapura ingin berdiri sebagai negara merdeka yang memiliki kendali penuh atas pemerintahan, ekonomi, dan keamanannya. Yang kedua, membangun stabilitas politik dan sosial. Keberagaman etnis seperti Tionghoa, Melayu, dan India membuat Singapura berfokus pada pembentukan masyarakat yang harmonis, damai, tanpa konflik ras maupun agama. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi yang mandiri. Saat awal kemerdekaan, Singapura tidak memiliki sumber daya alam. Karena itu, salah satu tujuan utama berdirinya negara ini adalah membangun ekonomi berbasis perdagangan internasional, industri manufaktur, jasa keuangan, dan pelabuhan dan logistik. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Singapura bertujuan menyediakan pendidikan yang berkualitas, perumahan layak, fasilitas kesehatan modern, dan lapangan kerja stabil. Yang kelima, menciptakan keamanan dan pertahanan yang kuat. Karena posisinya yang kecil dan strategis, Singapura membangun angkatan bersenjata modern untuk menjaga kedaulatan dan menghadapi potensi ancaman eksternal. Sistem pemerintahan di Singapura. Sistem pemerintahan di Singapura berbeda dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Singapura menggunakan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem presidensial. Singapura merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Singapura memiliki kepala negara, presiden, dan kepala pemerintah, seorang perdana menteri. Singapura juga memiliki 3 cabang pemisah kekuasaan, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Lembaga legislatif di Singapura. Lembaga legislatif di Singapura bertugas membuat undang-undang, membahas kebijakan nasional, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu yang kedua ada lembaga eksekutif di Singapura. Lembaga eksekutif di Singapura dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri serta kabinet sebagai pelaksana pemerintahan. Cabang ini menjalankan undang-undang, mengelola pemerintahan, dan merumuskan kebijakan. Lalu, yang terakhir ada lembaga yudikatif di Singapura. Lembaga yudikatif di Singapura dipimpin oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung, bertugas menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa, dan menjamin keadilan. Cabang ini independen dari legislatif dan eksekutif. Sebuah negara tidak bisa berfungsi hanya dengan memiliki wilayah dan rakyat. Negara membutuhkan perangkat atau mesin untuk mengatur, melindungi, dan melayani rakyatnya. Perangkat inilah yang disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara Singapura. Untuk negara Singapura sendiri, ada beberapa alat-alat perlengkapan negaranya. Yang pertama yaitu personel. Negara Singapura memiliki tentara dan polisi sebagai otot untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Yang selanjutnya yaitu aset fisik atau material. Ini mencakup tentang kantor pemerintahan yang ada di negara Singapura, yaitu gedung parlemen, termasuk senjata seperti jet tempur dan kapal perang. Dan yang tidak kalah keren yaitu ada infrastruktur penting seperti Bandara Changi dan juga Pelabuhan Singapura. Semua ini adalah alat konkret untuk menjalankan tugas negara Singapura sendiri. Yang terakhir yaitu simbol. Negara Singapura memiliki bendera, lagu kebangsaan, dan juga mata uang sebagai alat untuk menyatukan identitas dan ekonomi nasional. Jadi, ketika kita berbicara tentang alat-alat perlengkapan negara Singapura, berarti kita berbicara tentang seluruh aset yang dimiliki oleh negara Singapura yang berfungsi penuh untuk berjalannya negara Singapura. Apakah Singapura telah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara? Ya, Singapura telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah negara. Yang pertama, dapat dilihat dari wilayah yang jelas. Singapura memiliki wilayah yang tetap dan jelas, meskipun secara luas wilayahnya relatif kecil. Wilayah Singapura terdiri atas satu pulau utama dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Batas-batas wilayah Singapura juga telah diakui secara internasional, baik melalui perjanjian maupun praktik hubungan internasional. Kedua, penduduk tetap. Singapura memiliki penduduk yang menetap secara permanen dan terorganisasi dalam suatu masyarakat politik. Penduduk Singapura terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan lainnya yang hidup di bawah satu sistem hukum dan pemerintahan yang sama. Selain itu, Singapura juga memiliki sistem kewarganegaraan yang jelas, sehingga penduduknya memiliki status hukum sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa unsur penduduk telah terpenuhi. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Singapura memiliki pemerintahan yang berjalan secara efektif dan stabil. Pemerintahan Singapura menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara mandiri tanpa berada di bawah kekuasaan negara lain. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura memiliki konstitusi sendiri dan mampu mengatur urusan dalam negerinya secara penuh. Yang keempat, kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Singapura memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Singapura sebagai anggota organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan ASEAN, serta hubungan diplomatik yang aktif dengan banyak negara lain di dunia. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Singapura diakui oleh negara lain sebagai subjek hukum internasional.
Selain memenuhi keempat unsur tersebut, Singapura juga telah memperoleh pengakuan internasional secara luas. Pengakuan ini memperkuat kedudukan Singapura sebagai negara yang sah, baik secara de facto maupun de jure. Singapura menjalin beberapa kerjasama. Yang pertama ada kerjasama ASEAN, ada ASEAN Free Trade Area, ada ASEAN Security Cooperation, dan juga ASEAN Smart Cities Network. Selain itu, Singapura juga menjalin beberapa kerjasama dengan negara lain seperti Amerika, China, Malaysia, dan juga Indonesia. Dengan negara Amerika, Singapura menjalin hubungan yang namanya Defense Cooperation Agreement, lalu perdagangan dan investasi, dan juga hubungan pendidikan. Dengan negara China, Singapura menjalin hubungan di dalam proyek Industrial Suzhou dan juga Tianjin Eco City dalam bidang pendidikan dan penelitian serta perdagangan. Dengan negara Malaysia pula, Singapura menjalin hubungan Second Link dan Transport Cooperation, Airplace dan Water Agreement, serta kerjasama perdagangan di kawasan perbatasan. Lalu dengan negara Indonesia, Singapura menjalin hubungan apa? Ada 4 hubungan, yaitu pertama, melakukan kerjasama ekonomi di daerah Batam, Bintan, dan juga Karimun, BBK. Lalu ada Security Cooperation dan kerjasama perlindungan kejahatan di lintas negara, serta kerjasama pariwisata. Cara Singapura mewujudkan kedaulatannya melalui 2 pilar utama. Yang pertama dari pertahanan yang kuat, dan yang kedua dari kemandirian ekonomi. Seperti negara Korea Selatan, Singapura juga mewajibkan warga negara dan penduduk tetapnya, khususnya laki-laki yang sehat secara fisik dan mental, untuk menjalankan wajib militer selama 2 tahun dan pelatihan cadangan dari usia 40 sampai 50 tahun dengan tujuan untuk dan memiliki skill. Ini adalah bentuk investasi besar mereka untuk tetap bisa menjadi pemain dalam ekonomi dunia. Yang kedua, air mandiri. Melalui teknologi Newater, Singapura secara signifikan membebaskan diri mereka dari ketergantungan air dari luar. Ini adalah bentuk dari manifestasi nyata dari kedaulatan sumber daya. Assalamualaikum. Aminatus menjual apa namanya? Singapura yang kita kenal. Nah, orang ini lagi kelima tangan gerak. amin Dan penuh dibandingkan